pertanyaan logis, tapi tidak logis sebenarnya. Umpamanya seperti ini. Allah maha besar kan, maha besar, maka kekuatannya maha kuat kan. Gimana kalau Allah ciptakan sesuatu yang Allah sendiri nggak kuat mengangkatnya, gimana? Itu pertanyaan aneh kan? Atau gini, tolong barangkali perlu kita jawab. Anda jawab. Setiap benda pasti ada penciptanya, betul? Mobil dicipta oleh pencipta. TV, LCD, semuanya dicipta oleh pencipta. Pertanyaan puncaknya, kalau begitu yang menciptakan Allah siapa? Gimana cara menjawab seperti ini? Semua ada penciptanya. Mestinya Allah juga ada penciptanya. Siapa yang mencipta Allah? Gimana? Pertanyaan yang tampak logis tetapi nggak logik sebenarnya. Jawabannya? Pertanyaan ini saya jawab. Dokter, jawab. Saya khawatir karena beliau sendirian. Nanti mungkin saya khawatir punya perasaan dimarginalkan. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang dibangun di atas logika bahwa semua ciptaan pasti butuh pencipta. Betul kan? Tetapi untuk menjawab pertanyaan yang tadi adalah dikoreksi, logikanya yang salah. Allah itu bukan ciptaan sehingga tidak perlu cipta. Kalau yang pertama tadi semua ciptaan harus ada penciptanya, betul. Tetapi untuk menjawab pertanyaan yang tadi itu, Allah itu faktanya dia adalah pencipta sehingga tidak perlu pencipta. Dia sendiri yang menciptakan. Paham ya? Nah, ini dialog-dialog yang mungkin perlu dikembangkan. Suatu saat kita diskusikan. Maka ketika takbiratul ihram, angkat tangan. Kalau masalah perbedaan apakah ada atau dengan mendekatkan jempol di telinga, itu tergantung kepada beberapa riwayat. Yang penting takbiratul ihram itu adalah mengangkat tangan dan membaca Allahu Akbar. Fahami, resapi, maknai, dan yakini. Yang berikutnya adalah membaca surah Al-Fatihah. Itu rukun, itu wajib. Nabi bersabda dalam hadisnya, la sholata liman la yaqra Fatihatul Kitab. Tidak ada sholat bagi mereka yang tidak melakukan bacaan surah Al-Fatihah. Ustaz, itu bacaan doa iftitahnya mana? Kabirul hamdulillahi katsiro. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Itu bukan bacaan wajib. Itu bacaan sunnah. Sehingga mengapa orang pada ribut mempertentangkan sesuatu yang sunnah? Wong enggak dibaca aja boleh. Enggak dibaca itu tetap sah sholatnya. Jadi untuk apa kemudian mempermasalahkan bahkan sampai mencabik persaudaraan di antara kita untuk sesuatu yang basicnya adalah sunnah. Jadi penting ini supaya Anda bisa menjadi penerang. Anda bisa menjadi pelurus bagi mereka yang belum paham. Wah ini nggak sama doa iftitahnya mas saya ini bukan saudara ini. Loh, dari mana berpikir seperti itu? Ya, jadi Anda adalah orang yang berada di puncak piramid. Kalau ada piramida sosial itu, dokter itu di atas. Dokter spesialis lebih atas lagi. Nah, mereka berada di the bottom of the pyramid ya. Makanya pintar-pintarlah
memahami apa yang harus kita pahami. Membaca surah Al-Fatihah. Coba silakan browsing. Kita bahas. Mas, dokter atau siapa browsing tentang tafsir surah Al-Fatihah. Di sana ada hadis yang menjelaskan kita itu berdialog dengan Allah saat kita baca Al-Fatihah. Udah pernah tahu apa belum? Belum. Coba dicari. Beberapa teman ada yang menggeleng, berarti belum paham. Jadi saat kita membaca surah Al-Fatihah, itu kita sedang berdialog, berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dokter, siapa tadi namanya? Dokter Ira. Kalau umpamanya seseorang berbicara, berdialog sama dokter, kemudian orang ini nggak memberikan perhatian kepada dokter, Anda bicara sama orang ini, Anda berharap sama orang ini diem aja atau nggak memperhatikan. Kira-kira perasaan dokter gimana? Terluka, tersinggung. Bayangkan betapa Allah tiap hari tersinggung karena orang pada baca Fatihah, tapi pada ya kacau sikapnya. Coba sudah ketemu hadisnya? Ketemu hadisnya? Tafsir surah Al-Fatihah. Dialog antara kita dengan Allah ketika kita membacakan surah Al-Fatihah. Ada yang ketemu belum hadisnya? Dokter udah ketemu? Yayan? Dokter Yayan? Belum? Dokter Arif? Dokter. Ada di tafsir Ibnu Katsir ada. Coba dengarkan. Ketika kita mengangkat tangan Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengangkat tangan dan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu Allah berfirman bahwa hambaku sedang memujiku. Ar-Rahmanir-Rahim majadani abdi. Udah ketemu? Nah, tolong dokter dibacakan. Jadi hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, saya membagi salat antara diriku dan hambaku menjadi dua. Untuk hambaku apa yang dia minta. Apabila hambaku membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah Ta'ala berfirman, hambaku memujiku. Apabila hambaku membaca Ar-Rahmanir-Rahim, Allah Ta'ala berfirman, hambaku mengulangi pujian untukku. Apabila hambaku membaca Maliki Yaumiddin, apabila hambaku membaca, hambaku mengagungkanku. Dalam riwayat lain Allah berfirman, hambaku telah menyerahkan urusannya kepadaku. Apabila hambaku membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah Ta'ala berfirman, ini antara diriku dan hambaku, dan untuk hambaku sesuai apa yang dia minta. Apabila hambaku membaca ihdinas siratal mustaqim, dan seterusnya sampai akhir surat, Allah Ta'ala berfirman, ini milik hambaku, dan untuk hambaku sesuai yang dia minta. Hadis riwayat Ahmad 7291, Muslim 395, dan sebagainya. Wah, ini hadis sahih kan? Bayangkan ketika kita baca ayat per ayat, itu kita berdialog dengan Allah SWT. Makanya saya tadi nanya ke dokter Ira, bayangkan kita ngomong sama seseorang dan kita tidak memperhatikan. Gimana perasaan orang itu? Allah itu tiap hari tersinggung dengan jutaan kaum muslimin yang membaca Al-Fatihahnya nggak bagus, tidak ikut menyertakan pemahaman dan tidak ikut mengikutkan ketersandaran. Coba kalau sholat gini gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu gimana perasaan Allah itu? Sehingga sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak khusyuk ketika sholat. Kenapa kita harus khusyuk? Ya alasannya itu. Allah Maha Besar.
Alhamdulillahirabbil alamin. Hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim. Dia mengulangi pujiannya kepadaku. Malik Yaumiddin. Dia mengakui keagunganku. Atau dia serahkan urusannya kepadaku. Iya karena butuh, iya karena nasta'in. Baginya hambaku meminta kepadaku dan bagi untuknya apa yang dia minta. Ini jenengan Allah Akbar. Itu kan Allah tersinggung banget. Kira-kira kalau kita, ente ini serius nggak nih minta? Serius nggak mujinya serius apa enggak? Itu kita ulangi berkali-kali, berbulan-bulan, bertahun-tahun bahkan. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak khusyuk. Karena alasan itu. Ya, bagus. Alhamdulillah. Rukuk. Rukuk tumak ninah dengan meletakkan kedua tangan di atas lutut. Tumak ninah itu apa? Tumak ninah itu khusyuk. Jenak. Betul. Pernah lihat orang sholat tarawih 7 menit? Ya, nggak perlu sebut di mana tempatnya lah. Cuma pertanyaannya di mana tumak ninahnya? Di mana khusyuknya? Waktu baca Fatihah itu di mana khusyuknya? Barangkali malaikat pun juga bingung ini nyatatnya gimana orang kayak gini. Ya kan? Nah, makanya ada hadis Nabi. Coba barangkali tahu. Salat itu punya hak. Kira-kira haknya salat yang sering diabaikan oleh orang-orang. Khusyuknya. Dan salat itu punya hak. Dan dari semua orang yang menunaikannya, banyak sekali penunaiannya dengan mengabaikan hak sholat itu sendiri. Yaitu khusyuk itu sendiri. Makanya di sini rukuk harus tumak ninah. Rukuk tumak ninah itu ya Allah Akbar. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Apa artinya subhanallah wa bihamdi? Maksudnya Allah, dan terpuji dia. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Apa artinya? Allah mendengar siapa-siapa yang memujinya. Sami Allahu liman hamidah. Sehingga kalau Anda tidak cukup faham maknanya, kecil kemungkinan bisa menikmati salat itu sendiri. Sami Allahu liman hamidah. Baru kemudian Allah harus tumak ninah. Enggak langsung kayak orang senam begitu. Makanya sholat itu ada unsur senamnya. Tetapi sholat itu bukanlah gerakan senam. Jadi basic dari melaksanakan sholat itu adalah melaksanakan perintah Allah. Yang padanya ada pemberian pahala. Yang padanya ada pengampunan dosa, ada penghapusan khilaf. Tetapi bahwa secara medis, secara saintifik ada nilai-nilai yang ada dalam gerakan sholat, itu benar. Jadi laksanakan sholat. Bahkan orang bilang bahwa otak manusia ini berada dalam satu cairan yang tidak membuatnya terbolak-balik. Sehingga ketika sujud dia tetap stabil. Nah, pada saat sujud itulah secara saintifik bisa menghadirkan atau melahirkan memicu otak mengeluarkan hormon tertentu. Itu sifatnya saintifik boleh. Kemudian iktidal. Iktidal itu apa? Bangun dari rukuk. Itu pun juga harus dilakukan dengan tumak ninah.
Sami Allahu liman hamidah. Kira-kira kalau sholat itu seperti ini dibutuhkan waktu minimal berapa menit? Subuh. Subuh. Kira-kira dengan ini semuanya, subuh itu 2 rakaat selesai dalam berapa menit? Iya, sekitar 5 menit. Atau kalau bacaan suratnya panjang, ya maksimal 10 menit. Sehingga 10 menit untuk Allah itu akan hadirkan keberkahan. Berkah bekerja, berkah beraktivitas, berkah melayani, berkah menghantarkan manusia menuju kepada kesembuhannya. Kita cuma menghantarkan aja. Tidak bisa menghadirkan kesembuhan. Kita melakukan upaya untuk mendekatkan kesembuhannya. Itu keberkahan. Sujud tumak nina, sujud. Sujud tumak nina kayak apa? Dalam beberapa riwayat, sujud dari berdiri i'tidal itu ada yang meletakkan pertama kali kedua lututnya. Ada juga riwayat yang berbeda, meletakkan terlebih dahulu kedua telapak tangannya. Dua-duanya mengacu kepada hadis. Tetapi kadang-kadang orang-orang tua itu tidak seideal anak-anak muda seperti panjenengan. Kadang-kadang mungkin untuk membuatnya tidak jatuh gelimpang, itu kadang-kadang sudut yang dia ambil itu adalah dengan cara menurunkan satu lututnya dulu, baru kemudian lutut yang satunya lagi. Untuk menjaga keseimbangan. Apakah boleh? Boleh. Ada alasan syar'i dia melakukan itu. Karena sakit. Karena tua. Hal yang tidak bisa ditolak. Itu keniscayaan yang tidak bisa dilawan. Sujud dengan tumak ninah. Tumak ninah. Jadi apa arti tumak ninah itu? Tumak ninah itu adalah tumak ninah itu menyediakan diri untuk menikmati gerakan kita. Sediakan waktu untuk diri ini dalam menikmati gerakan-gerakan sholat. Jadi jangan Anda ambil waktu dari diri Anda sehingga Anda tidak bisa menikmati gerakan sholat. Sediakan, berikan hak sholat itu dengan cara menyediakan diri melakukan sesuatu yang menimbulkan kenikmatan di dalam sholat. Sujud dengan tumak ninah. Sujud boleh nggak berlama-lama? Boleh. Nabi bersabda bahwa dekat-dekat posisi seorang hamba di hadapan Tuhannya adalah saat dia melakukan sujud. Sujud itu simbol apa? Menyimpulkan apa? Satu, menghinakan diri. Dari hal apa sujud itu disebut menghinakan diri? Betul. Ada beberapa filosofi di sana. Kepala yang dijunjung tinggi bukan yang suci. Kepala yang dijunjung tinggi oleh siapapun harus direndahkan. Di tempat yang paling bawah, yang paling hina. Menghinakan diri itu boleh apa enggak? Boleh. Syaratnya apa? Menghinakan diri itu boleh di hadapan Allah. Di hadapan manusia tidak boleh menghinakan diri. Kenapa? Karena manusia itu equally born. Semuanya sama. Harus punya marwah di hadapan manusia. Coba buka surah Ali Imran ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15. Soal dapat? Sudah, silakan, dokter.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'unabbi'ukum. 16. Oh, Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Artinya? Yaitu orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka. Coba dicermati lagi. Diulangi lagi. Yaitu orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami benar-benar beriman. Stop. Rabbana innana amanna. Ya Tuhan kami ini beriman. Pertanyaan kritisnya, apakah Allah nggak tahu kalau kita ini beriman? Tahu. Tetapi mengakui keberimanan kita di hadapan Allah itu bentuk merendahkan diri di hadapan Allah. Rabbana innana amanna. Ya Allah, aku beriman kepada Engkau. Bukan berarti Allah nggak tahu. Baru kemudian lanjutkan, Dok. Maka ampunilah dosa-dosa kami. Maka ampunilah dosa-dosa kami. Jadi berdasarkan perasaan merendahkan diri itu, kemudian minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang meminta itu harus dalam posisi di bawah. Harus ada dalam posisi membutuhkan. Ya Allah, aku ini beriman kepada Engkau. Bukan berarti Allah nggak tahu. Baru kemudian, faghfir lana dzunubana, ampunkan dosa-dosa kami. Wa qina adzabannar, jauhkan kami dari siksa api neraka. Jadi prinsipnya seperti itu. Dan itu sama dengan sujud. Subhanallah, Rabbil A'la. Jadi kita itu sujud merendahkan diri, tapi yang kita ucapkan itu adalah Maha Suci Allah, Tuhan yang paling tinggi. Paham nggak? Sujud kita itu adalah merendahkan diri kita. Tetapi doa yang kita baca adalah Maha Suci Allah, Tuhanku yang maha tinggi. Dua pengakuan sekaligus. Pengakuan pertama adalah tentang ketidakbudayaan, tentang kehinaan kita. Yang kedua adalah tentang kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala. Orang kadang-kadang sujudnya lama banget. Boleh nggak? Boleh. Tapi syaratnya harus sholat sendirian. Tidak boleh sholat jadi imam, sujudnya lama banget. Makmumnya kasihan. Kasihan punggungnya. Imam ngapain? Tidur kali. Jadi sholat yang lama sujudnya membuat makmum menjadi tidak khusyuk. Mikir kemana-mana, bahkan kadang-kadang aneh-aneh. Ini imamnya lupa apa gimana nih? Oleh karena itu kalau Anda jadi imam, bijaklah membaca surat dan melama-lamakan gerakan sholat. Allah firman di dalam surah Al-Muzammil itu, di belakang banyak orang kerja, orang tua. Itu Allah berfirman. Di surah Al-Muzammil, sujud boleh berlama-lama. Karena dalam riwayat itu disebutkan, Nabi itu kalau sujud kadang-kadang sampai basah tempat sujudnya oleh karena linangan air mata. Coba kita kritisi pemikirannya. Sujud yang sampai membuat air matanya tumpah itu sujud 1 menit, 2 menit? Ya enggak mungkin lah. 1 menit. Gimana orang mau nangis 1 menit? Allahu Akbar. Hitung 60 detik. Enggak cukup menguras emosi untuk membuat mata meneteskan air mata. Pasti sujudnya berlama-lama. Tetapi tidak dilakukan saat sholat wajib. Duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Itu merupakan gerakan wajib. Itu pilar. Duduk itulah yang membedakan antara sujud pertama dengan sujud yang kedua. Sujud yang kedua adalah sujud yang habis itu naik berdiri pada rakaat
lanjutannya. Harus tumakninah. Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini warfa'ni warzuqni wa'afini wa'afani. Itu tahu artinya. Itu dahsyat banget itu permintaan doa itu. Rabbighfirli, ampunkan aku, warhamni, rahmatilah aku, wajburni, sayangilah aku. Kemudian warfa'ni, angkatlah derajatku, warzuqni, kasih rezeki. Kemudian apa lagi? Wahdini wa'afini wa'afani, berikan hidayah kepadaku, ampunkan kepada aku. Itu semua dapat itu. Rezeki dapat, ampunan dapat, hidayah dapat, kasih sayang dapat. Itu sebenarnya dengan doa itu saja cukup seseorang itu bisa berlaku egois tanpa perlu manusia sama sekali. Sebenarnya hanya dengan doa sujud itu saja, hanya dengan doa di antara dua sujud itu saja, orang sudah bisa berperilaku egois, nggak perlu manusia. Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini warfa'ni warzuqni wa'afini wa'fu anni. Pertanyaannya, untuk apa manusia kemudian? Cukup. Tetapi Allah nggak mengajarkan seperti itu. Mengajarkan berbaik-baik kepada manusia. Mohon maaf kalau saatnya berhenti dikasih tahu ya. Dokter Jindan, saya kalau udah ngaji kadang-kadang nggak tahu waktu soalnya. Masih banyak, alhamdulillah. Kita lanjutkan, kemudian tahiyatul awal. Itu wajib. Harus dilakukan. Itu rukun tahiyat awal. Kalau sholatnya 4 rakaat. Itu sejarah tahiyat itu luar biasa itu. At-tahiyatul mubarakatus shalawatu thayyibatullah. Kemudian assalamualaikum ayyuhan nabi. Kemudian salam itu disampaikan kepada Nabi. Tapi Nabi waktu itu bilang kepada malaikat Jibril, wa ala ibadinas sholihin. Juga kami ini hamba-hamba yang soleh. Bayangkan betapa kasih sayangnya Nabi kepada umatnya. Assalamualaikum ayyuhan nabi. Wahai Nabi, keselamatan, kesejahteraan untukmu. Nabi menambahi wa ala ibadinas sholihin, dan untuk hamba-hamba yang soleh di antara kami. Luar biasa kan? Makanya ketika Anda mendoakan itu di dalam tahiyat, itu ada doakan semua kaum muslimin. Seluruh kaum muslimin muslimat masuk dalam doa panjenengan. Wa ala ibadinas sholihin. Assalamualaikum ayyuhan nabi. Selamat, sejahtera, kedamaian untuk wahai Nabi. Nabi menambah wa ala ibadinas sholihin. Luar biasa kan? Jadi bayangkan kita ini setiap saat mendoakan Nabi dan mendoakan seluruh kaum muslimin. Membaca sholawat pada saat tahiyat itu wajib hukumnya. Membaca sholawat kepada Nabi saat tahiyat itu wajib. Itu rukun. Itu ada di situ. Maka yang tidak membaca sholawat kepada Nabi saat tahiyat, ya nggak sah sholatnya. Ini tahiyat itu ada sejarahnya sendiri. Panjang dan menunjukkan betapa sayangnya Nabi kepada kita. Tapi kita skip itu karena memang kita tidak bicara tentang itu. Waktunya nanti habis. Tahiyat akhir sama harus dibaca. Itu ada membaca shalawat Nabi. Yang rukun itu adalah salam yang pertama ke kanan. Itu wajib. Yang sebelah kiri tidak wajib. Sunnah sifatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebelah kanan yang wajib. Wajib itu harus dilaksanakan. Nah, beberapa ulama berbeda pendapat. Kalau sholat itu diawali dengan niat, maka harus ditutup dengan perasaan keluar dari sholat.
Itu ulama berbeda pendapat di situ. Tetapi yang tidak berbeda pendapat, yang sepakat adalah salam pertama itu wajib sebelah kanan. Itu sudah cukup memutus sholat kita dari kehidupan yang lainnya. Jadi luar biasanya sholat itu difahami secara filosofis. Kita pergi ke satu tempat yang berbeda. Di sana kita komunikasi, sampai kemudian assalamualaikum itu memutus koneksi kita dengan sholat itu. Kalau nggak ada pulsanya ya kan not connected-nya. Jadi salamnya itu adalah mematikan tombol apa itu on off koneksinya ini. Baru kemudian boleh. Jadi filosofisnya sholat itu kita nggak boleh mikir yang lainnya kecuali mikir yang ada di dalam sholat. Tapi saya ingat orang tua saya, ya nggak apa-apa. Kalau ingat langsung lupakan. Tapi saya ingat seseorang yang spesial di sholat saya, nggak apa-apa, manusiawi. Tapi Dokter Ira segera tepis ingatan itu. Ingat langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang lagi, tepis lagi. Datang lagi, tepis lagi. Nah, besok kalau ketemu ditanya, sampean kemarin jam segini sampean ngapain? Mikir saya tuh, kok datang terus? Pesen, jangan mikir terus-terusan. Mikirnya sesekali aja. Gitu nanti. Bercerita, mohon maaf ya. Guyon. Salam pertama. Nah, yang terakhir adalah urut dan tertib. Urut dan tertib. Ya, otomatis itu. Enggak boleh kacau urutannya. Kalau kacau ya boleh, enggak bisa. Rukun itu tidak boleh diacak. Jadi tidak random, tetapi dia diurutkan. Minta tolong ke slide berikutnya. Oke, makasih Dokter. Gerakan sunnah di dalam sholat. Sunnah itu boleh dilakukan dan boleh ditinggal toh. Yang pertama takbir dengan mengangkat kedua tangan saat takbirul ihram. Jadi yang sunnah itu adalah mengangkat tangannya. Damat lagi. Alhamdulillah. Ternyata tidak masih panjang. Oke. Takbir mengangkat tangan. Jadi mengangkat tangannya itu sunnah. Takbirnya yang wajib. Pernah nggak nemui orang sholat tidak mengangkat tangan? Pernah ya? Nah, pernah. Jadi memang secara fikih mengangkat tangannya itu adalah sunnah, tetapi takbirnya adalah wajib. Sehingga kalau ada orang mengangkat tangan, kemudian dia sholat ya nggak apa-apa, atau nggak mengangkat tangan ya nggak apa-apa. Cuma pertanyaannya, lah ngapain mengangkat tangan aja bisa? Mengangkat tangan itu bisa dan itu sunnah berpahala. Membaca juga khusyuk takbir dengan mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram. Jadi mengangkat tangannya adalah sunnah. Takbir dengan mengangkat kedua tangan saat akan ruku. Tapi ini saya pikir udah banyak ya orang tahu ya. Orang ruku itu enggak selalu takbir kan. Kadang-kadang tangan dibiarkan menjuntai. Boleh enggak? Boleh. Tapi yang dicontohkan Nabi itu adalah itu diangkat tangannya. Allahu Akbar. Jadi gini Mas, itu sunnah. Itu boleh dilakukan. Tidak tangan saat akan ruku. Itu boleh tidak diangkat tangan. Tapi takbirnya tetap dibaca. Karena dalam timbangan fikih itu ada istilah at-takbir al-intiqalat. Apa Dokter Abu artinya?
takbirat al-intiqalat. Nah, takbir yang menandai perpindahan gerakan. Takbir yang menandai peralihan pergerakan. Luar biasa Dokter Abu ini. Pinter ini. Takbirat al-intiqalat. Takbir-takbir yang menandaikan peralihan dari gerakan ke gerakan. Ruku, sujud, duduk, rukuk lagi, sujud, itu namanya takbirat al-intiqalat. Takbir yang dimaksudkan perpindahan atau peralihan dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Itu harus dibaca. Meskipun gerakanlah sunnah. Oke, 2 menit saya pikir cukup. Akan kita lanjutkan dengan diskusi. Saya kembalikan kepada Dokter Dito. Lupa saya. Mohon maaf Dokter Dito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz atas paparan dan ilmunya yang disampaikan pada sore hari ini. Selanjutnya, mari kita masuk ke sesi tanya jawab. Monggo Mas Mbak yang berkenan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya ingin bertanya Ustadz. Siap Dokter Akil. Jadi kalau misalnya kita menjadi imam dan pada saat itu kita sholat, imam kita membaca bacaan yang terbilang cepat. Jadi kita tahu ini kayaknya tidak nih itu Ustadz. Kemudian yang pertama adalah bagaimana cara kita memberitahu mungkin nanti setelah selesai sholat kepada imam tersebut. Mungkin ya imam tersebut juga kita Ustaz. Dua, saya pernah dapatin juga pada saat dulu sekolah. Jadi terus dia bilangnya, oh saya udah terbiasa karena udah terlalu sering sholat, jadi udah husuk. Seperti itu, dalam bentuk husuk saya adalah bacaannya harus cepat. Nah itu bagaimana kita istilahnya memberitahu, lagi pula kan itu saat itu guru saya Ustaz. Betul. Terima kasih Ustaz. Oke. Ini ilmu ini yang pertama. Bacaan itu ada tartil, ada hadar. Tartil itu lebih cepat dari qiraah. Hadar lebih cepat dari tartil. Saya berbaik sangka bahwa gurunya Dr. Akil mungkin membaca dengan hadar. Tetapi yang namanya hadar juga tetap terjaga tajwidnya. Jadi kalau mat arid lisukun itu 6 harokat sampai 5 harokat, paling itu dipangkas menjadi hanya matobi'i 2. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Mat arid disukun yang tadinya 5 sampai 6 dipangkas menjadi 3 sampai 2. Jadi tidak boleh. Mat arid disukun itu sunnah, memanjangkannya di akhir baca itu hukumnya sunnah. Beda kalau matnya mat wajib muttasil. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Harus panjang itu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tidak boleh. Itu mengambil haknya huruf. Dan siapapun yang mengambil hak sesuatu, dia mencuri sesuatu darinya. Yang pertama itu, saya berbaik sangka bahwa dia membaca hadar. Yang kedua, ada hadis yang berbunyi bahwa imam itu adalah yang paling bagus bacaannya, yang pertama. Yang kedua yang paling apa? Yang paling bagus bacaannya. Yang kedua, yang paling senior keislamannya. Yang ketiga, yang paling awal masuk Islamnya. Dan terus begitu. Tapi yang paling bagus bacaannya itu paling masyhur. Nah, insya Allah dia bagus bacaannya, apalagi sampai mengatakan saya ini
Dia biasa sholat, makanya saya biasa khusyuk. Nah, saya berbaik sangka aja daripada saya dosa. Mestinya nggak begitu. Saya biasa sholat ini, saya biasa sholat. Jadi saya biasa khusyuk. Khusyuk itu nggak bisa dipermanenkan. Kalau bisa dipermanenkan enak kan? Ya, yang terakhir itu cara orang mengingatkan dengan baik sangka, dengan cara yang baik. Sekali-kali, tapi udah mungkin terjadi karena di sini kan, gurunya di sana kan. Kalau ketemu silaturahim sekali tanya lebaran, Ustaz, antum kalau imami cepat-cepat kayak dulu gitu ya, disindir gitu. Memang cara mengingatkan susah. Tapi kalau kita berdiri jadi makmum di belakang imam yang begitu, nggak masalah. Karena semua urusan kita ditanggung oleh imam. Bahkan bacaan Fatihah kita itu sudah ditanggung oleh imam. Jadi kita nggak perlu baca Al-Fatihah. Karena bacaan Fatihah kita itu ditanggung oleh imam saat kita sholat berjamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pakai basmalah boleh, enggak boleh. Ar-Rahmanir Rahim diikuti boleh. Waladdallin ikuti boleh. Jadi seperti itu. Memang tidak memuaskan jawabannya, tapi ya pertanyaannya susah dijawab karena ada kekhawatiran dosa di sana nanti. Oke, yang lainnya monggo. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Dokter Jindan sendiri. Iya, Dokter. Oke. Ustaz. Izin bertanya, biasanya kan yang sering saya perhatikan itu kadang kalau sholat itu bagian belakangnya itu terbuka, Ustaz. Karena bajunya agak kekecilan, jadi Siapa? saya itu, jadi waktu makmum Heeh. itu imamnya itu bajunya terbuka. Oh, Nah, itu kan kadang nggak sadar ya. Kalau kentut kan mungkin imamnya sadar ya, Ustaz. kalau apa? Kalau kentut imam mungkin sadar. Kalau dia kentut itu kan imam sadar kalau Ya, dia kalau Tapi kentut harus baju, sadar. Masa ada kentut nggak sadar? iya, maksudnya kalau baju itu kadang tidak sadar. Oke. Jadi Paham. imamnya itu tetap melanjutkan sholat. Sementara itu kan sebenarnya kan Nggak batal. sah. Imam kan batal, Ustaz. Iya. Karena auratnya tertutup. Mm-mm. Itu sikap makmum tuh seperti apa, Ustaz? Oke. Kan itu batal harusnya. Kalau Oke. dia ngikutin imam. Oke. Sudah? Oke. Jawabannya begini. Ilmu itu mempengaruhi hukum. Ilmu mempengaruhi hukum. Makanya Nabi mengatakan bahwa rufi al-qalam, malaikat itu mengangkat pulpennya nggak mencatat sesuatu bagi orang yang tidak berilmu, anak kecil sampai dewasa, orang gila sampai sadar. Nah, kalau imamnya tidak ngerti di sininya tersingkap, ya ketidaktahuannya tidak membuatnya tidak sah sholatnya. Tetapi kalau imamnya itu tahu, maka sholatnya tidak sah karena tersingkap belakangnya. Nah, kalau memang benar ada kejadian seperti itu, sesudah sholat diingatkan, Pak Imam, itu bajunya kurang panjang itu, waktu ruku, waktu sujud, ketarik dia ke atas, tersingkap dan itu membuka aurat. Hati-hati, imam itu menanggung bacaan dan menanggung sahnya semua makmum. Ini kalau nggak diperhatikan, kalau nggak segera diselesaikan, maka ke depan terulang lagi. Nah, yang menanggung sah dan tidaknya sholat makmum adalah Pak Imam. Jadi tentang keberilmuan. Makanya orang harus mendapatkan edukasi. Terus apakah sholatnya makmum sah? Sah. Referensi apa? Ikut pada tidak tahunya imam tentang kesalahannya. Kesalahannya urusannya sendiri. Itu pun masih dalam realitas dia tidak tahu. Makmum ikut kepada imam yang tidak tahu. Sehingga nggak ada hukumnya. Imamnya sendiri, urusannya sendiri. Tapi dia pun masih diberi fasilitas karena ketidaktahuan. Lain kali,
Ini kan urusan kita bersama ya. Pak Imam, ini urusan saya sama makmum semuanya sama sampean. Coba tes dulu rukuk dan sujudnya. Masih nyikap. Ente belakang. Ganti yang imam. Ganti yang bajunya agak panjang dimasukkan itu. Jadi dites dulu. Itu cara guyon, tapi bisa memberikan peringatan. Kalau umpamanya enggak mau, aku imam. Ini terbuka, enggak apa-apa, urusanku itu. Jangan imam, jangan sholat sama dia. Karena sudah dikasih penjelasan. Nanti kalau begitu susah. Sekarang bayangkan suatu saat di Masjid Agung, Masjid Al-Akbar, sholat id. Imamnya lupa, enggak baca 7 takbir pertama dan 5 takbir yang kedua. Ini kayak sholat biasa. Enggak tahu sholat apa. Kan enggak ada namanya. Sholat siang hari jam 6. Jam 6. Kalau 7 takbir, 5 takbir ada namanya sholat id. Bisa fitri, bisa adha. Ini sholat pagi hari enggak ada takbir 7, enggak ada takbir 5. Lupa imamnya. Begitu. Allahu Akbar. Mestinya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia enggak langsung. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, bayangin ribuan makmum itu kan enggak sah juga. Kalau menurut hukum fikihnya enggak juga. Karena ya enggak ada yang salah, dia lupa. Orang lupa kan enggak bisa dihukum. Dia enggak salah kan dia lupa. Dan orang semuanya, ribuan orang itu, wah kita sholat apa ini? Ya sholat id. Tapi enggak ada takbirnya. Ya sholat id yang lupa. Waktu itu tahun berapa saya lupa itu. Pak dokter siapa itu. Oke, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Oh, terima kasih, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz. Eh, untuk lafaz dari salam, Ustaz, yang sepengetahuan saya kan Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, di beberapa kasus di sini saya mendapatkan sampai wabarakatuh. Itu yang afdolnya yang mana, Ustaz? Yang kedua, kalau misalnya kita masbuk, itu sebaiknya kan tadi diwajibnya di salam pertama itu sudah selesai dan menutup dari sholat kita. Kalau kita sebagai makmum yang masbuk itu kita tidak kembali untuk mesempurnakan sholat kita setelah salam pertama atau kedua, Ustaz. Yang kan tadi kan salam yang diwajibkan yang pertama, Ustaz. Nah, kalau kita sebagai makmum yang masbuk itu kita naik lagi tegak untuk menyempurnakan sholat itu setelah salam pertama atau salam kedua, Ustaz. Oke. Oh ya tuh. Ini tentang lafaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua-duanya ada riwayatnya. Jadi bisa dua-duanya. Tapi yang masyhur Assalamualaikum warahmatullahi. Bahkan di Mekah juga gitu kayaknya ya. Mekah Madinah. Seandainya ada yang mengatakan sampai warahmatullahi wabarakatuh, yang mengacu kepada satu riwayat, ya boleh, nggak apa-apa. Seperti orang takbir, ada yang nyentuh telinga, ada yang di depan dada gini, ada yang boleh. Yang kedua, nah ini penting ini. Kalau masbuk itu berdirinya sesudah yang pertama apa yang kedua. Tunggu sampai selesai yang kedua. Karena apa? Itu pasti sholatnya udah selesai. Kalau yang pertama baru selesai. Jadi andai sesudah takbir, sesudah salam pertama kita berdiri, enggak apa-apa. Karena sudah selesai sholat. Sesudah salam yang kedua, benar-benar sempurna selesai sholatnya. Jadi enggak masalah. Sebaiknya gimana? Tunggu sampai salam yang kedua dibacakan. Pertanyaan bagus sekali. Cukup? Izin tanya, Ustaz. Betul, Ustaz. Ini kan tadi kita berbicara tentang rukun sholat ya, Ustaz. Nah, bagaimana jika ada
yang menambahkan gerakan pada sholat. Contoh, gerakan pengingat Ustaz. Misalkan ada orang lewat depan kita, biasanya kan di Arab Saudi malah dicegah gitu. Nah, itu bagaimana Ustaz? Itu sebenarnya dia nggak gusuk juga itu. Apakah diperbolehkan? Ada riwayatnya nggak ya Nabi gitu. Kalau riwayatnya itu Nabi bikin sutroh, tahu sutroh ya? Pakai pedang atau pakai batas gitu. Tapi kalau ada orang lewat, kalau orangnya nekat, nekat lagi, apa nakal ini gitu. Enggak Ustaz. Jadi Cukup gini. Iya. Oh, gitu. Kalau banyak, nekat Ustaz. orangnya, Hah? kalau orang nekat, Sudah. tempeleng aja gini, Tapi sering saya lihat Ustaz, gitu ya. bahkan orang-orang yang berilmu pun melakukan hal tersebut. Oke, saya belum berani jawab pertanyaan ini karena saya belum punya referensi. Akan saya buka kitabnya, nanti akan saya sampaikan jawabannya. Ya, Ustaz. Kan dosa saya menjawab dengan tanpa ilmu kan. Oke, saya nggak malu untuk mengatakan saya belum baca kitabnya, nanti saya sampaikan. Masykur Ustaz. Afwan. Sebenarnya juga nggak khusyuk juga kan seharusnya. Jadi sesungguhnya orang yang khusyuk itu bahkan Sayyidina Ali pernah terpanah punggungnya dalam sebuah peperangan, pas akan diminta dicabut, kan nggak boleh itu. Apa permintaan beliau? Cabut panahnya waktu aku sedang sholat. Jadi disebut as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah sarana mi'raj kejiwaan. Cabut, sholat nggak terasa. Ini ada orang sholat. Terus dia bacanya berhenti. Umpamanya gini. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ini berhenti bacanya. Langsung. Maliki yaumiddin gitu. Nanti saya coba cari kita. Sebenarnya banyak juga teman-teman mungkin yang nggak tahu gitu Ustaz. Jadi saya mau nanya juga nih, kalau misalkan menambah gerakan sholat lagi, ya contoh menggaruk-garuk kepala, benerin kacamata, itu bagaimana Ustaz? Saat lagi sholat, batal sholatnya atau bagaimana Ustaz? Bahkan imam sholat di Masjidil Haram itu membetulkan jubahnya berkali-kali itu. Dalam satu gerakan sholat, tak apa Ustaz? Ya, kalau mereka begitu nggak apa-apa. Jadi gini, sujud, Sami'allahu liman hamidah. Sujud, Allahu akbar. Jadi kan sujudnya mana? Mungkin ada toleransi gerakan-gerakan yang saya tahu tiga gerakan. Tiga gerakan kayak orang satu pindah posisi dalam skenario. Ya mungkin dihitung satu, dua, satu, mungkin tiga gerakan. Yang saya tahu referensinya tidak melebihi tiga gerakan. Tapi apakah ada referensi tidak lebih dari itu? Waktu saya di Madinah, itu ada proses yang saya belajar. Jadi imamnya imam habis. Dan ketika satu rakaat itu kita masih di atas rakaat ya. Jadi gini contohnya. Dia baca surat An-Nas misalnya. Ilahin-nas. Ketika sampai ayat terakhir, sebelum imam itu habis baca itu, ini masih jauh dia untuk mengejar satu rakaat yang ini kecil sekali. Ternyata dia ingin mengejar satu rakaat yang masih dibaca imam di akhir surat An-Nas. Jadi dia belum habis satu ayat, dia hadir, tapi itu tidak.
Apakah nggak sama Ustaz sama yang mengingatkan tadi Ustaz? Kan sama-sama menambah gerakan. Nah, ya maksud saya kalau misalkan Ustadz bilang membetulkan jubah, apakah khusyuk juga? Bahkan itu imam masjid Kalau Haram. main, iya. Hati-hati kan kalau kita membaca memberikan komennya. Ya nanti kita lihat referensinya. Bayangkan Syekh Sudais, kemudian Syekh Abdurrahman Suraim, ulama-ulama, mungkin diperbolehkan. Itu lebih dari 3 itu. Sujud, berdiri, dia gerakkan. Nanti rakaat kedua, gitu lagi. Bahkan ada yang sepanjang sholat megang Al-Quran. Ustaz. Oh, kalau itu jelas itu harus sholat sunnah, bukan sholat wajib. Kalau sholat wajib enggak boleh. Kalau sholat sunnah boleh pegang Quran. Bahkan membuka. Bahkan sekarang orang pakai ini apa namanya handphone. Jadi satu dipegang, ditarik ke atas. Sholat sunnah. Sholat wajib enggak ada. Oke lah, nanti kita buka referensinya dulu. Ini pertanyaannya luar biasa ini. Seberat ilmunya ini. Jadi orang berilmu itu adalah orang yang selalu penasaran. Penasarannya alasan dari keberilmuannya. Kalau berilmu, dari mana penasarannya? Iya kan? Justru karena semakin orang berilmu tentang Al-Quran, semakin penasaran dia tentang Al-Quran. Dokter Abu, enggak masalah. Khair soalnya. Alhamdulillah Ustaz. Mengingat waktu sudah mendekati maghrib Ustaz. Mari kita cukupkan ya Ustaz untuk kajian sore hari ini. Sebelum kita mengakhiri, mari kita membaca doa kafaratul majelis. Alhamdulillah kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada guru kami, Ustadz, serta seluruh peserta, baik yang hadir offline maupun online. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf dari kami Ustadz, jika ada kata yang kurang berkenan.